Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Heni Mutia Nurjayawati, selaku Chief Executive Officer PT Pawon Fomi, yang kami hormati Ibu Meyani Nindraningsih, selaku Head of Public Relations PT Pawon Fomi, serta yang berbahagia, para seluruh hadirin dan wartawan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta taufiknya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam press conference hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Nur Ida Khayati, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara kegiatan press conference mengenai isu yang membahas tentang penggunaan pemanis dan pewarna buatan dalam produk PT Pawon Fomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua, sambutan dari CEO PT Pawon Fomi. Yang ketiga, sambutan dari Head of Public Relations PT Pawon Fomi. Yang keempat, perkenalan perusahaan oleh CEO PT Pawon Fomi. Yang kelima, penyampaian permasalahan dan solusi mengenai isu yang terjadi oleh Head of Public Relations PT Pawon Fomi. Yang keenam, sesi tanya jawab, ketujuh doa, dan yang terakhir adalah dokumentasi serta penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari CEO PT Pawon Fomi. Kepada Ibu Heni Mutia Nurjayawati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para jajaran manajer PT Pawon Fomi beserta staf. Yang saya hormati, para tamu undangan sekalian. Yang saya hormati, para rekan wartawan. Yang saya hormati, panitia pelaksana acara press conference PT Pawon Fomi. Yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, karena berkat nikmat, karunia, serta izinnya juga, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Selain itu, marilah juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, di pagi yang cerah ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan press conference PT Pawon Fomi dan seluruh rekan media. Press conference ini diadakan dengan tujuan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat tentang PT Pawon Fomi beserta produk-produk yang dihasilkan, dan juga ingin meluruskan tentang isu yang sedang beredar tentang produk PT Pawon Fomi. Untuk itu, kami berharap kepada seluruh tamu undangan dan para rekan media agar memperhatikan press conference ini dengan baik. Dalam dunia bisnis, pasti akan ada saja oknum yang ingin menduplikat atau menjiplak produk kita. Hal tersebut sedang dialami oleh PT Pawon Fomi, dan itu sangat merugikan PT Pawon Fomi yang dijiplak produknya. Bahkan, oknum tersebut tidak menggunakan bahan-bahan yang bagus atau bahan-bahan yang tidak premium, sehingga menyebabkan kerugian untuk para konsumen juga. Lalu pada hari ini, kami akan meluruskan tentang isu yang dihadapi oleh PT Pawon Fomi, dan semoga kita bisa mencapai tujuan dari acara ini. Hari ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras demi terlaksananya acara press conference ini.
Semoga semua kebaikan yang telah kalian lakukan mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan saya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirnya, dengan ini acara press conference PT Pound Fome resmi saya buka. Semoga kegiatan press conference ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Head of Public Relations PT Pawon Fome. Kepada Ibu Meyani Nendraningsih, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para jajaran manajer PT Pawon Fome beserta staf, yang saya hormati para tamu undangan sekalian, yang saya hormati para rekan wartawan, yang saya hormati panitia pelaksanaan acara press conference PT Pawon Fome. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya dan ridhonya bisa berkumpul bersama hari ini. Adapun materi pidato yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang isu penggunaan pemanis buatan dalam produk Fome. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan press conference PT Pawon Fome dan seluruh rekan media yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Press conference ini diadakan bertujuan untuk meluruskan masalah mengenai isu-isu penggunaan pemanis buatan dalam produk dari PT Pawon Fome. Untuk itu, kami berharap kepada seluruh tamu undangan dan para rekan media agar memperhatikan press conference ini dengan baik. Akhir-akhir ini, kita sering melihat dan menonton berita mengenai kasus isu-isu penggunaan pemanis buatan dalam produk Pawon Fome yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menjatuhkan PT Pawon Fome. Dalam dunia bisnis, pasti ada saja oknum yang ingin menduplikat atau menjiplak produk kita. Semua perilaku buruk tersebut akan merugikan kita semua, khususnya bagi PT Pawon Fome dan juga konsumen dari produk Fome. Sekian pidato singkat dari saya. Dengan kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpahkan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mei atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu perkenalan awal tentang perusahaan PT Pawon Fome. Perkenalan perusahaan akan dipandu oleh CEO PT Pawon Fome. Kepada Ibu Heni Mutia Nur Syahwati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, di sini saya akan memandu atau memperkenalkan perusahaan kami, yaitu PT Pawon Fome. Perusahaan kami berdiri pada tanggal 5 Oktober 2010. Perusahaan makanan PT Pawon Fome merupakan perusahaan manufaktur makanan yang unggul dalam segala bidang dengan mengutamakan kesehatan seluruh tubuh konsumen. Perusahaan makanan PT Pawon Fome menyajikan segala makanan ringan dengan cara yang unik dan menarik. PT Pawon Fome memproduksi berbagai makanan ringan dengan menggunakan dua bahan utama, yaitu buah dan sayur. PT Pawon Fome mempunyai slogan perusahaan yaitu Stay Strong Lifelong with Healthy Food, yang artinya hidup sehat, hidup kuat, hidup panjang dengan makanan yang sehat.
Lalu untuk hasil-hasil produk kami, yaitu yang pertama, fruit and vegetable chips, kedua, pickled fruit and vegetable, yang ketiga, candied fruit and vegetable, yang keempat, fruit and vegetable salad, yang kelima, all about snack, yang keenam, all about healthy food. Yang artinya yaitu keripik buah dan sayur, acar atau asinan buah dan sayur, manisan buah dan sayur, salad buah dan sayur, semua tentang makanan ringan, semua tentang makanan sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu keripik buah dan sayur. Produk kami, keripik buah dan sayur, itu contohnya keripik salak. Kami memproduksi keripik salak dengan bahan yaitu 1 kilo buah salak yang sudah matang, 100 gram gula pasir, 2 sendok makan air kapur sirih, 2 liter air bersih, 2 sendok makan garam halus, minyak untuk menggoreng secukupnya. Nah, di sini kita memproduksi keripik salak tersebut dengan buah salak yang premium ya, di mana buah tersebut itu matang dan tidak busuk. Karena kami selalu memilah bahan tersebut sebelum kami produksi. Yang utama itu bahan buah salaknya itu rasanya manis dan buahnya yaitu yang besar-besar dan sudah matang. Nah, kami di sini menggunakan 100% gula pasir asli, tidak menggunakan pemanis buatan. Begitu. Selanjutnya untuk keripik sayurnya, contohnya yaitu keripik bayam. Nah, untuk bahannya kita menggunakan 2 ikat bayam, pilih yang daunnya lebar, 250 gram tepung beras, 50 ml air, 2 sendok makan santan kental, 500 ml minyak goreng, 5 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar biji, 1 sendok teh garam. Nah, di sini kita menggunakan bayam yang masih segar dan daunnya itu lebar. Kita selalu memilah-milah bahan tersebut terlebih dahulu sebelum kita proses untuk membuat produk tersebut. Kita selalu memilih bayam yang daunnya lebar serta yang masih segar. Lalu kita menggunakan santan kental. Nah, santan di sini kita tidak menggunakan santan yang sudah jadi atau santan kemasan ya. Kita selalu menggunakan santan dari kelapa murni. Jadi kita peras sendiri santan tersebut, lalu kita olah begitu. Nah, di sini kita juga menggunakan ketumbar yang masih biji, tidak menggunakan ketumbar bubuk atau ketumbar saset. Begitu. Jadi kita manual mengolah ketumbar tersebut. Lalu kita menggunakan minyak goreng yang premium ya, yang bagus dan halal pastinya. Lalu kita menggunakan minyak tersebut itu tidak berulang-ulang. Kita hanya menggunakan 2-3 kali penggorengan saja, lalu kita ganti minyak yang baru. Begitu. Selanjutnya, untuk acar buah, nah acar atau asinan. Nah, kita memproduksi asinan mangga pedas. Untuk bahannya, kita menggunakan buah mangga muda, 1 sendok makan cuka, setengah sendok makan garam, 3 cabai merah, 5 sendok makan gula pasir, 5 cabai rawit, dan air secukupnya. Nah, di sini kita menggunakan mangga yang masih muda. Bukan mangga yang sudah busuk atau sudah matang gitu ya. Kita selalu membeli buah tersebut itu sekali beli langsung dihabiskan gitu. Jadi kita tidak menimbun buah mangga tersebut begitu. Lalu kita menggunakan cabai merah dan cabai rawit itu langsung dari petaninya. Kita bekerja sama dengan petani cabai. Nah, di sini kita juga menggunakan cabai yang masih segar, tidak menggunakan cabai yang busuk atau layu, gitu. Lalu untuk manisan kita
Salah satu produk kita yaitu manisan buah pepaya kering. Kita hanya memproduksi manisan buah pepaya kering, tidak memproduksi manisan buah pepaya basah, karena ternyata setelah kita survei, itu banyak masyarakat yang minat atau suka atau gemar dengan manisan buah pepaya kering. Nah, karena kita hanya memproduksi, itu langsung dihabiskan tanpa menumpuk atau menumpuk produk tersebut, jadi kita langsung habiskan. Nah, kita memproduksi manisan buah pepaya kering. Untuk produknya 1 buah pepaya mangkal, 2 sendok makan garam, 750 gram gula pasir, 250 ml air, 1 sendok makan kapur sirih ditambah 2 liter air. Nah, lalu dilarutkan. Kita menggunakan buah pepaya yang masih mangkal ya, bukan pepaya yang matang atau busuk, begitu. Nah, kita juga menggunakan 100% gula pasir asli. Kita tidak pernah menggunakan pemanis buatan. Begitu. Lalu produk selanjutnya yaitu salad buah. Salad buah, kita menggunakan bahan-bahan yang pertama itu buah pepaya, buah semangka, buah melon, buah belimbing, buah alpukat, buah jeruk, buah apel, buah mangga, buah stroberi, buah kiwi, buah anggur. Lalu kita menggunakan 1 botol yogurt cair plain, 1 bungkus mayones ukuran sedang, 2-3 saset kental manis putih, dan kita menggunakan keju cheddar parut. Nah, di sini untuk memproduksi salad, kita menggunakan buah-buahan yang masih segar juga, bukan yang sudah tidak layak dipakai begitu. Kita selalu menggunakan bahan atau buah yang masih bagus dan segar. Lalu kita menggunakan yogurt cair plain, itu kita menggunakan yang bagus dan yang pastinya halal juga. Kita menggunakan susu kental manis dan kita menggunakan keju cheddar parut. Nah, kita menggunakan keju cheddar yang bagus juga, yang pastinya juga halal. Dan saat memberikan keju itu, kita tidak pernah pelit ya, maksudnya tidak pernah sedikit, kita pasti memberikan yang semestinya. Gitu. Oke, next slide. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang visi dan misi yang diterapkan dalam perusahaan kami. Kami menerapkan 2 visi. Yang pertama, mewujudkan sebuah perusahaan yang menyediakan makanan sehat dengan rasa yang lezat, halal, dan berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, mengajak semua orang untuk hidup sehat dengan gemar mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah. Next slide. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang 6 misi dari perusahaan kami. Yang pertama, memenuhi asupan gizi, vitamin, dan serat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, mulai dari apa yang kita konsumsi. Ketiga, memberikan solusi hidup sehat untuk orang yang tidak suka makan sayur dan buah. Keempat, meningkatkan kegemaran pada konsumen yang kurang gemar mengkonsumsi sayur dan buah. Kelima, selalu berinovasi dalam membuat produk baru yang dapat menambah minat konsumen dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu yang keenam, mengajak hidup sehat. Nah, dapat disimpulkan, perusahaan PT Pound Fome sangat mengedepankan kualitas, tidak hanya kuantitas produk saja. Oke, next slide. Nah, di sini terdapat alamat PT Pound Fome, yaitu di Jalan Muria Asri Denaya, nomor 22, RT 2 RW 1, Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia dengan kode pos 63171. Lalu di sini juga ada kontak informasi berupa email, website, dan nomor telepon. Untuk email yaitu poundfome.madiun@gmail.com.
Kalian juga dapat mengunjungi website perusahaan kami yaitu www.pawonfoamemadiun.com. Lalu untuk telepon di 022 0987 2244. Bisa juga di 0857 6854 3221. Next slide. Oke. Food is symbolic of love when words are inadequate. Yang artinya, makanan adalah simbol cinta ketika kata-kata tidak memadai. Itu sedikit quote dari saya. Dan sedikit penjelasan tadi, semoga bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat, tamu undangan, dan seluruh media. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni atas perkenalan perusahaan yang telah disampaikan. Semoga masyarakat luas dapat mengenal dan memahami seluk-beluk perusahaan kita. Amin. Memasuki acara berikutnya yaitu jantung dari kegiatan dan juga jantung bagi perusahaan PT Pawon Foamy, penyampaian permasalahan serta solusi mengenai isu yang terjadi. Sekilas singkat mengenai isu ini. Ada pepatah berkata, di mana ada asap pasti ada api. Isu tak sedap ini dapat merugikan perusahaan, baik dari segi profil perusahaan, image perusahaan, dan juga kualitas perusahaan. Isu tersebut adalah penggunaan pemanis dan pewarna buatan dalam produk PT Pawon Foamy. Tentunya hal tersebut tidak masuk akal jika dihubungkan dengan visi misi perusahaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni. Percaya atau tidak, perusahaan PT Pawon Foamy sangat mengedepankan penggunaan bahan-bahan yang fresh. Terdapat uji klinis bahan makanan sebelum diolah, saat diolah, dan hasil produksi olahan PT Pawon Foamy. Dalam berbisnis, memang benar bahwa persaingan itu sangat ketat, sehingga tidak menutup kemungkinan isu-isu negatif tentang perusahaan PT Pawon Foamy dapat tersebar luas dengan cepat kepada khalayak umum, terkhusus pada para customer kami. Mengingat dampak yang akan kami dapat ketika isu tersebut terus mengalir dalam masyarakat, sehingga Pawon Foamy berinisiatif untuk mengadakan press conference ini digunakan untuk pengetahuan masyarakat luas mengenai sejauh mana perusahaan kami menanggapi kasus tersebut. Baik, tanpa panjang lebar, silakan menyimak dengan detail penyampaian permasalahan dan solusi mengenai isu penggunaan pemanis dan pewarna buatan dalam produk PT Pawon Foamy yang akan disampaikan langsung oleh Head of Public Relations PT Pawon Foamy kepada Ibu Meyani Nindraningsih. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saat ini, PT Pawon Foamy mengenai kasus yaitu tentang isu pemanis buatan dalam produk foamy. Di awal tahun 2021, terdapat sekitar 200 orang di wilayah Madiun mengeluh mengenai sakit perut setelah mengkonsumsi bibit buah dari PT Pawon Foamy yang diduga mengandung pemanis buatan dan pewarna buatan. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan ke keperluan produk olah pangan, industri minuman, dan makanan kesehatan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsumen produk PT Pawon Foamy di Madiun yang mengalami hal buruk setelah mengkonsumsi produk healthy food. Hal tersebut mengakibatkan penurunan penjualan dan membuat citra perusahaan jatuh di mata masyarakat atau konsumen. Hal tersebut mengancam PT Pawon Foamy akan ditutup akibat adanya penuntutan dari korban yang mengeluh. Sampai saat ini, pihak PT Pawon Foamy masih mencari kebenaran tentang masalah tersebut. Dengan adanya isu tersebut, Foamy mengambil langkah awal untuk terjun langsung ke seluruh masyarakat yang terdampak dan melakukan investigasi secara tertutup dan penanganan medis.
PT Pawon Faume melakukan pemeriksaan dan pengecekan pada seluruh produk yang dihasilkan sesuai SOP. PT Pawon Faume setelah hasil tes keluar, apabila dibuktikan tidak ada pemanis buatan yang terkandung dalam produk, maka akan menempuh jalur hukum. PT Pawon Faume menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan produk dari reseller terdaftar, bukan dengan reseller abal-abal. Dengan adanya kasus isu tersebut, PT Pawon Faume akan mengambil tindakan, yaitu langkah awal telah mampu menemukan 200 orang mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi keripik hasil produksi dari PT Pawon Faume. Kedua, PT Pawon Faume akan bertanggung jawab penuh atas kesembuhan seluruh masyarakat yang berdampak. Tiga, PT Pawon Faume akan melakukan uji coba ulang makanan pada pihak BPOM yang telah memberikan izin. Keempat, PT Pawon Faume memberitahu hasil ujian coba ulang tersebut pada khalayak umum dengan melakukan siaran pers. Kelima, PT Pawon Faume melakukan penyelidikan pada seluruh retailer resmi dan riwayat pelanggaran. Dan yang terakhir, PT Pawon Faume akan membawa hasil penyelidikan tersebut kepada pihak berwenang. Lalu, setelah kasus ini berakhir, PT Faume akan menginovasikan logo dan kemasan yang unik sehingga sulit untuk ditiru ataupun dipalsukan, dan menerapkan keamanan ekstra untuk setiap kegiatan produksi sehingga pemasaran. Sekian penyampaian dari saya mengenai permasalahan isu-isu yang terjadi di PT Pawon Faume. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Mei atas klarifikasi dan informasi yang diberikan. Dari penyampaian yang diberikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah mendapat dan mendengar isu tentang penggunaan pemanis dan pewarna buatan dalam produk PT Pawon Faume, perusahaan kami dengan segera melakukan tindakan tersebut. Kami fokuskan kepada customer yang mengalami hal tersebut, kepada produk hasil olahan kami, kepada pokok isu masalah yang beredar, hingga jalur hukum yang kami tempuh. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Pada sesi kali ini akan kami berikan kesempatan kepada sepenuhnya seluruh audiens dan baik hadirin maupun wartawan. Silakan ditanyakan hingga detail dan rinci mengenai isu yang kami alami kali ini, agar masyarakat luas dapat mengetahui akar masalah dan dapat melakukan pencegahan agar musibah tidak terjadi kepada mereka. Tahapan sesi tanya-jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dapat melakukan pengajuan pertanyaan, sanggahan, ataupun pernyataan adalah hadirin dan wartawan. Yang kedua, pertanyaan akan langsung kami jawab dengan skema bertanya, pengulangan pertanyaan, sesi menjawab dari pihak PT Pawon Faume, pengulangan, kemudian tawaran kepada penanya. Hasil akhir sesi ini diharap dapat terusut hingga benar, rinci, dan tuntas. Yang ketiga, tata cara bertanya adalah dengan menggunakan emoticon raise hand ataupun dengan on mic secara langsung dengan awalan menuliskan di kolom chat dengan format yaitu izin bertanya, hashtag izin bertanya apabila ingin bertanya, hashtag ingin menyanggah bila ingin menyanggah, hashtag izin berpendapat apabila ingin berpendapat. Kemudian, apabila terdapat kendala, dapat pula dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baik, itulah tadi tahapan dan tata cara yang berlaku dalam sesi tanya-jawab kegiatan press conference kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan bahwa sesi tanya-jawab dibuka kepada seluruh hadirin dan wartawan yang ingin bertanya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, kepada wartawan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai apakah benar mengenai isu tentang adanya zat pengawet dalam keripik buah, produk keripik buah produksi PT Pawon Faume
yang dapat menyebabkan alergi terhadap tubuh. Terima kasih. Baik, akan saya ulangi pertanyaan yang diberikan. Apakah benar mengenai isu tentang adanya zat pengawet dalam produk keripik buah produksi PT Pawon Fome yang dapat menyebabkan alergi? Apakah benar begitu? Baik, jika sudah benar, dipersilahkan kepada pihak PT Pawon Fome memberikan jawaban. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Menanggapi terkait isu tersebut adalah hoax ya, tidak benar. Karena dalam produksi sesuai dengan visi misi perusahaan kami, menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi dan meminimalisir penggunaan zat pengawet atau pemanis buatan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti alergi. Begitu. Baik, terima kasih kepada pihak PT Pawon Fome atas jawaban yang diberikan. Saya izin mengulangi jawaban yang telah diberikan. Menanggapi terkait isu tersebut adalah salah atau hoax. Karena dalam produksi sesuai dengan visi misi perusahaan kami, menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi dan meminimalisir penggunaan zat pengawet yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Apakah dari penanya memberikan sanggahan ataukah sudah cukup? Lalu, apakah ada zat berbahaya lainnya yang terkandung dalam produk keripik buah PT Fome tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahan yang diberikan. Saya izin menyampaikan terlebih dahulu sanggahan tersebut. Lalu, apakah ada zat berbahaya lainnya yang terkandung dalam produk? Apakah benar begitu? Baik, jika benar, silakan kepada PT Pawon Fome untuk menyampaikan jawabannya. Baik, tentu saja kami tidak menggunakan bahan yang ada zat berbahaya. Kami selalu memonitoring proses pembuatan produk dan juga produk kami telah lulus uji lab dan juga BPOM. Maka dari itu, tidak ada kandungan zat berbahaya yang terkandung di dalam produk kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada PT Pawon Fome atas jawaban yang diberikan. Saya izin mengulangi jawaban tersebut. Tentu saja kami tidak menggunakan bahan yang ada zat berbahaya. Kami selalu memonitoring proses pembuatan produk dan juga produk kami telah lulus uji coba dan juga BPOM. Maka dari itu tidak ada kandungan zat berbahaya yang terkandung di dalam produk kami. Begitu. Apakah dari wartawan terdapat sanggahan? Izin menyanggah. Lalu, apakah perusahaan membawa bukti hasil dari laboratorium dan juga surat dari BPOM terkait yang uji lab dan BPOM? Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahan yang diberikan. Di sini saya izin mengulangi. Apakah perusahaan membawa bukti hasil dari laboratorium dan juga surat BPOM terkait yang Anda katakan tadi mengenai hasil uji coba lab dan juga BPOM? Terima kasih. Kepada PT Pawon Fome, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, dikarenakan perusahaan kami merupakan perusahaan manufaktur makanan yang mengutamakan kesehatan seluruh konsumen. Kami selalu melakukan uji lab untuk setiap produk yang kami rilis. Bisa di-screenkan ya, bukti surat dari BPOM dan surat laboratoriumnya. Nah, bisa dilihat pada layar. Berikut ini adalah surat laboratorium hasil lab, yaitu tentang keripik buah
Untuk hasilnya yaitu negatif, parameternya siklamat. Berarti bebas dari pemanis buatan. Begitu. Selanjutnya, nah, berikut ini adalah surat dari BPOM atau sertifikat BPOM untuk PT Pawon Fome. Baik, terima kasih kepada PT Pawon Fome atas jawaban yang diberikan. Di sini saya ingin mengulangi jawaban dari PT Pawon Fome. Dikarenakan perusahaan kami merupakan perusahaan manufaktur makanan yang mengutamakan kesehatan seluruh konsumen, kami selalu melakukan uji lab untuk setiap produk yang kami rilis. Berikut adalah bukti surat dari BPOM dan juga hasil laboratorium mengenai zat berbahaya yang terkandung dalam produk. Dijelaskan bahwa pada hasil tersebut, parameter siklamat hasilnya adalah negatif. Sudah jelas karena perusahaan kami sangat mengutamakan keselamatan konsumen. Baik, seperti itu jawaban dari perusahaan kami. Apakah ada sanggahan dari wartawan? Terima kasih atas jawabannya. Kami ingin bertanya kembali, bagaimana dengan korban yang menyampaikan berita atau isu mengenai adanya pemanis buatan yang membahayakan tubuh? Apa langkah yang diambil oleh perusahaan terhadap korban? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada wartawan atas pertanyaannya. Di sini saya izin mengulangi. Bagaimana dengan korban yang menyampaikan isu mengenai adanya pemanis buatan yang membahayakan tubuh? Apa langkah yang diambil oleh perusahaan terhadap korban? Benar begitu? Baik, jika sudah benar, kepada PT Pawon Fome, waktu dan layar kami persilahkan. Mengenai apa langkah yang diambil oleh perusahaan terhadap korban. Perusahaan akan menindaklanjuti mengenai korban yang mengalami alergi. Namun bukan berarti perusahaan lalai dalam proses produksi dengan menggunakan zat berbahaya. Namun tidak akan kami lakukan untuk korban yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan. Dan juga kami sudah menelusuri produk yang dikonsumsi korban. Dan setelah kita cek keaslian produk dari perusahaan kami, produk yang dikonsumsi korban adalah produk dari luar yang meniru atau menjiplak produk dari PT Pawon Fome. Berikut hasil penyelidikan. Di sini terdapat dua produk, yaitu produk asli dan produk palsu. Produk kita di PT Pawon Fome yang asli berbeda, yaitu dengan yang palsu dengan warna yang berbeda. Kalau produk yang asli warna lebih gelap, kalau yang palsu agak terang. Di keripik salak begitu juga dengan produk asli warna lebih gelap dan produk palsu warna lebih terang. Dan di manisan pepaya kering yang produk asli dari PT Pawon Fome berwarna agak terang dan yang palsu agak gelap. Baik, terima kasih kepada Ibu Meyani atas jawaban yang diberikan. Di sini saya izin mengulangi jawaban tersebut. Perusahaan masih menindaklanjuti mengenai korban yang mengalami alergi. Namun, bukan berarti perusahaan lalai dalam proses produksi dengan menggunakan zat berbahaya. Serta, tindakan kami lakukan untuk korban yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan. Dan juga kami sudah menelusuri produk yang dikonsumsi korban. Dan setelah kita cek keaslian produk dari perusahaan kami, produk yang dikonsumsi korban adalah produk dari luar,
yaitu berupa jiplakan atau meniru produk dari PT Pawon Foamy. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 produk dengan kemasan yang berbeda. Ada produk asli dan juga palsu. Biasanya ditandai dengan perbedaan warna pada masing-masing kemasan. Begitu, wartawan, apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya dari perusahaan. Saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan tahu mengenai pemalsuan produk terhadap produk PT Foamy? Apakah perusahaan melakukan investigasi mengenai produk palsu tersebut, atau hanya karangan dari perusahaan untuk menutupi kasus ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya izin mengulangi pertanyaan tersebut. Bagaimana perusahaan tahu mengenai pemalsuan produk terhadap produk PT Pawon Foamy? Apakah perusahaan melakukan investigasi mengenai produk palsu tersebut? Atau hanya karangan dari perusahaan untuk menutupi kasus ini? Benar begitu, wartawan? Baik, apabila sudah benar, kepada pihak PT Pawon Foamy, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Kami selaku perusahaan besar melakukan investigasi terhadap produk tiruan yang dilakukan oleh oknum. Kami lakukan pemeriksaan uji dengan penggunaan sampel untuk diuji kepada laboratorium terhadap penggunaan bahan tambahan makanan, dan hasilnya adalah positif menggunakan siklamat dan asam nitrat yang melebihi batas maksimum yang diatur pada undang-undang. Begitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni atas jawaban yang diberikan. Di sini saya izin mengulangi jawaban tersebut. Kami selaku perusahaan besar melakukan investigasi terhadap produk tiruan yang dilakukan oleh oknum. Kami lakukan pemeriksaan uji dengan menggunakan sampel untuk uji pada laboratorium terhadap penggunaan bahan tambahan makanan, dan hasilnya adalah positif, terdapat siklamat dan asam nitrat yang melebihi batas yang diatur oleh undang-undang. Seperti itu jawaban dari perusahaan. Apakah dari wartawan terdapat sanggahan? Izin menyanggah. Lalu, apakah tindakan dari perusahaan terhadap pelaku atau oknum yang melakukan peniruan terhadap produk dari PT Foamy, apakah oknum sudah diketahui atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada wartawan atas sanggahan yang diberikan. Saya izin menyampaikan terlebih dahulu pertanyaan tersebut. Lalu, apa tindakan dari perusahaan terhadap pelaku atau oknum yang melakukan peniruan terhadap produk dari PT Pawon Foamy? Apakah oknum sudah diketahui atau bagaimana? Benar begitu? Baik, apabila sudah benar, silakan kepada PT Pawon Foamy untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, untuk tindakan terhadap oknum, perusahaan dibantu oleh berbagai pihak menindaklanjuti kasus ke jalur hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penindakan dilakukan setelah para penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan diduga telah terjadi tindakan pidana pemalsuan merek. Begitu. Baik, di sini saya akan mengulangi kembali jawaban yang telah diberikan dari pihak PT Pawon Foamy. Untuk tindakan terhadap oknum, perusahaan dibantu oleh pihak kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut ke jalur hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penindakan dilakukan setelah para penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan merek. Baik, kepada pihak wartawan, apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana perusahaan dalam menyikapi isu ini?
Baik, saya izin mengulangi kembali pertanyaan yang diberikan. Bagaimana perusahaan dalam menyikapi isu ini? Kepada pihak PT Pawon Fome, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Dalam menindaklanjuti kasus ini, pihak perusahaan akan meminta produk ditarik dari pasaran dan untuk merubah image buruk yang sudah terbentuk dalam benak masyarakat luas. Dari pihak perusahaan terdapat usaha-usaha untuk memperbaiki produk yang dimilikinya. Tetapi kami masih punya problem selanjutnya, yaitu menjelaskan kepada publik bahwa rumor yang berkembang tersebut tidaklah benar. Nah, maka dari itu, pihak Pawon Fome menggunakan media untuk meluruskan berita yang berkembang di masyarakat. Begitu jawaban dari Pawon Fome. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada PT Pawon Fome. Di sini saya izin menyampaikan kembali jawaban yang diberikan. Dalam menindaklanjuti kasus ini, pihak perusahaan akan meminta produk ditarik dari pasaran dan untuk merubah image buruk yang sudah terbentuk dalam benak masyarakat luas. Dari pihak perusahaan terdapat usaha-usaha yang memperbaiki produk yang dimilikinya. Tetapi kami masih punya problem selanjutnya, yaitu menjelaskan kepada publik bahwa rumor yang berkembang tersebut tidaklah benar. Maka pihak Pawon Fome menggunakan media untuk meluruskan berita yang berkembang di masyarakat. Baik, kepada pihak wartawan, apakah ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya sekali lagi dan untuk yang terakhir kali, lalu apa tindakan selanjutnya dari perusahaan setelah dilakukannya konferensi pers ini selesai? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin mengulangi. Lalu apa tindakan selanjutnya dari perusahaan setelah dilakukan konferensi pers ini? Baik, kepada pihak PT Pawon Fome, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab. Pihak perusahaan akan gencar mengadakan sosialisasi produk baru dengan mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah, kelompok PKK, dan mengadakan tantangan-tantangan dan lain-lain. Dan juga perusahaan akan gencar melakukan promosi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Baik, terima kasih kepada pihak PT Pawon Fome atas jawaban yang diberikan. Di sini saya izin mengulangi jawaban tersebut. Pihak perusahaan akan gencar mengadakan sosialisasi produk baru dengan mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah, kelompok PKK, dengan mengadakan tantangan dan lain-lain. Dan juga perusahaan gencar melakukan promosi baik secara langsung maupun dengan media sosial. Begitu jawaban dari PT Pawon Fome. Apakah ada sanggahan? Terima kasih, tidak ada. Terima kasih sudah dijawab pertanyaannya dari perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak wartawan. Dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, maka kita akan lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu doa. Sesi doa kali ini akan dipandu dengan saya sendiri. Kepada seluruh hadirin dan wartawan dimohon untuk menundukkan kepala sejenak untuk seluruh kemudahan dan kelancaran perusahaan ataupun personal. Al-Fatihah. Amin. Baik, memasuki acara terakhir yaitu dokumentasi dan penutup. Kepada seluruh hadirin dan wartawan, dimohon untuk menyalakan kamera karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. Kepada seluruh hadirin dan wartawan, silakan tersenyum terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, tibalah kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk seluruh hadirin dan wartawan yang sudah berkenan hadir dalam mengikuti serangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dengan topik pembahasan yang lebih baik. Saya selaku moderator mewakili seluruh jajaran staf perusahaan PT Pawon Fome mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh audiens dan mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Semoga bisa menjadi evaluasi kami di acara berikutnya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Jangan lupa dijaga senyumnya, dijaga semangatnya, dijaga imunnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata dari kami, stay strong, lifelong with healthy food. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.